Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Rizky Mansur. Saya dari kelas 2A, program studi ekonomi pembangunan. Di sini saya akan membacakan pidato tentang ekonomi. Pertama-tama, sebagai insan yang bertuhan, patut kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih dapat menjalankan aktivitas kita sebagaimana mestinya. Tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan selalu kepada junjungan Nabiullah Revolusioner Islam Baginda Al-Mustafa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah memperjuangkan Islam dari alam yang penuh dengan kegelapan, dari alam yang penuh dengan kebodohan menuju ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini. Teman-teman dosen pengampu yang sangat saya hormati, dengan kondisi negara yang semakin meningkat ini, maka patut kita kemudian mempelajari dan mendalami lagi tentang negara Indonesia dan sumber daya ekonominya yang berlimpah. Maka kita akan menemukan bahwa pada dasarnya negara Indonesia pada saat ini diakui di dunia internasional. Dengan negara penghasil sumber daya alam yang besar ini, sehingga membawa dampak yang baik bagi ekonomi kita, khususnya di beberapa daerah yang semakin hari mengalami peningkatan populasi manusia yang diakibatkan dari kehadiran pertambangan ekstraktif, yang kemudian mengundang banyak investor dan pekerja asing untuk berinvestasi dan bekerja di negara kita. Dosen pengampu dan teman-teman yang saya hormati, dengan kondisi ekonomi yang semakin meningkat ini, maka kita dapat pertanyakan, apakah dengan peningkatan ekonomi ini membawa masyarakat pada kesejahteraan yang hakiki atau tidak? Ternyata belum sepenuhnya. Karena masih banyak masyarakat yang kemudian belum mempunyai penghasilan yang cukup untuk kemudian memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dan bahkan masih banyak lagi kebijakan pemerintah yang tidak membawa masyarakat pada kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi saat ini disumbang paling besar pada sektor pertambangan. Karena Indonesia saat ini dihuni oleh investor dan pekerja asing untuk kemudian itu berinvestasi dan bekerja di negara kita. Tetapi kita bisa melihat bahwa dengan kegiatan pertambangan ini juga membawa dampak negatif terhadap lingkungan kita. Karena kita bisa melihat bahwa banyak lingkungan yang kemudian kotor dan bahkan rusak akibat dari kegiatan pertambangan. Contohnya pembuangan limbah dan kerusakan hutan yang kemudian mengakibatkan lingkungan itu kotor dan bahkan rusak. Maka di kesempatan yang berbahagia ini, sebagai kaum intelektual, sebagai akademisi, sebagai mahasiswa, maka kita patut mempersatukan ide dan bahkan gagasan untuk kemudian itu melihat kembali soal dinamika ekologi yang kemudian semakin rusak. Maka kita membutuhkan persatuan untuk kemudian itu bersama-sama menjaga lingkungan dan memelihara alam kita agar supaya senantiasa bersih dan tidak tercemar. Dosen pengampu dan teman-teman yang saya hormati, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhir kata, zikir fikir amal saleh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.